ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke? Matius 7 ayat 21. Sekarang saya minta carikan secara tekstual perintah Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Silakan. Harusnya PK. pertanyaanmu itu harus nyambung. Apa kehendak Bapa di sorga gitu dong. Karena di sini kan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Betul. Nah, kehendak Bapa di Jadi, sorga ada gak untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Apa kehendak Bapa yang di sorga itu sehingga hanya mereka yang masuk surga gitu dong pertanyaannya. Gimana sih kamu nggak nyambung banget pertanyaanmu? Loh. Kan Anda sama dengan Kristen lainnya itu menyembah Yesus. Nah, sekarang adakah Bapa yang di sorga memerintahkan Anda untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Pertanyaan tidak bisa diatur, Mbak Mikana. Tetapi kita cari tekstual dari perintah Bapa yang di sorga. Ya. Kalau menuhankan Yesus tidak ada, karena memang menuhankan itu kita membuat oknum, dia bukan Tuhan tapi kita jadikan, kita angkat dia Tuhan, itulah menuhankan. Tetapi dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan Yesus Kristus itu adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang memang harus kita percaya bahwa dialah Tuhan Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat dunia. Itu yang betul. Haleluya. Jadi begini, kalau seperti itu yang Anda katakan sama saya ya, tidak ada perintah Bapa untuk menuhankan Yesus, terus perintah Bapa untuk menyembah Yesus mana? Saudara harus paham dulu siapa Bapa. Di mana Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi apa kehendak Bapakku yang di sorga? Supaya kita bisa masuk surga itu. Nah, ayat akan menjawab dengan ayat. Alkitab itu sungguh dahsyat dan luar biasa karena Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Nah, kita baca di Yohanes 6 ayat 40, apa kehendak Bapakku yang di sorga. Biar dulu, kita dengar dulu penjelasan Mbak Mikana ya. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi di sini kehendak Bapa adalah supaya setiap orang yang melihat anak. Nah, melihat anak yang bagaimana? Ini ada lagi jawabannya nih di ayat yang lain. Yohanes 14 ayat 7 ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, jadi di sini melihat anak sudah melihat Bapa. Nah, ada orang berpikir gini. Mbak Mikana, kalau Anda berpikir seperti itu, melihat anak adalah melihat Bapa, maka itu bertabrakan dengan Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, sebentar. yang bersaksi tentang aku. Kan seperti itu. Rupanya tidak dapat kau lihat, kata Yesus. Oke. Jadi di ayat selanjutnya masih ada lagi nih. Karena Ustadz ini kan Filipus zaman now nih. Di ayat 8. Filipus. Ya. Betul. Filipus zaman now yang dimana masih bingung. Oh, Yesus itu kan bukan Bapa. Makanya Yohanes 14 ayat 8 kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Padahal Tuhan tadi sudah menyatakan Yohanes 14 ayat 7. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Lagi datang Filipus.
Oh, cuman melihat berarti bukan Bapa dong. Akhirnya Filipus bertanya lagi nih, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Terus jawab Tuhan Yesus di ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, makanya nanti yang masuk surga itu adalah anak-anak Tuhan Yesus, di mana Tuhan menyatakan Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Coba Anda jelaskan yang ini, Mbak Mikana. Sebentar. Ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Mbak Dan Mikana. bentar, iya, itu nanti konteks mengutus itu, di mana Tuhan menyatakan, ya, Bapa yang mengutus aku. Nah, kemudian di ayat yang lain Tuhan menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat yang mengutus aku, karena Allah itu adalah roh. Ketika roh Allah itu datang berkenosis ke dunia, mengambil rupa seorang hamba yang namanya Yeshua HaMasiah. Jadi roh keilahian Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah kosong di sorga. Roh keilahian Tuhan Yesus ada di sorga, ada di mana-mana, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Sehingga itulah kenapa Tuhan menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa yang mengutus aku. Karena Bapa itu roh, itulah roh keilahian Tuhan Yesus. Ya, seperti itu Ustadz Yusuf. Makanya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa, tidak ada lagi yang lain di atas dia, tidak ada yang setara dengan dia, dialah yang masuk surga. Mbak Mikana, boleh PK aja biar ada waktunya. Kamu di room lain aja, kalau mau PK Yusuf, Ustadz. Oh ya sudah. Ya, di room lainnya aja. Coba jelaskan kalau kayak gitu ini. Ya, karena saya itu tujuannya memberitakan Injil, pure untuk memberitakan Injil. Sama. Kalaupun biar seimbang gitu waktunya. Enggak, kalau PK itu kan perang koin. Namanya juga PK perang koin kan? Kan kamu kan mengharapkan koin dari penonton. Saya cuma mau waktunya. Bukan mau koinnya. Saya nggak perlu cari koin. Jadi gini, Ustadz Yusuf, tadi saya sudah jelaskan. Jika ini apa, Mbak Mikana? Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupa dari Bapa itu tidak dapat dilihat. Lalu Anda bilang bisa melihat Bapa. Baca ayat selanjutnya. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, kalau kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus yang datang ke dunia, kamu memang tidak akan pernah mendengar suara Bapa dan melihat Bapa. Itulah makanya kamu nanti diusir di kerajaan surganya Tuhan Yesus. Gitu. Makanya Tuhan menyatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Tapi jika kau panggil Tuhan Yesus itu Bapa, Bapakku yang baik. Oh, Tuhan Yesus menjawab apa? Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Ya, akulah Allahmu dan engkaulah anakku. Masuklah dalam kerajaan surga. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau tanya. Rupa yang tidak dapat dilihat. Yusuf, sudah banyak pertanyaanmu ku jawab. Sekarang aku bertanya balik. Oh, mau nanya balik. Baik, saya tanggapi dulu. Berarti kesimpulannya di sini menurut Mbak Mikana, Bapa dapat dilihat meskipun tidak ada rupa dan bentuknya gitu. Jadi Anda mau melawan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini gitu ya? Matius 7 sampai 23-nya. Yusuf, Ustadz Yusuf. Tadi saya sudah jelaskan apa kehendak Bapa yang di sorga. Nah, kalian kan nggak percaya kehendak Bapa yang di sorga. Melihat anak sudah melihat Tuhan Yesus. Melihat anak sudah melihat Bapa. Dan ketika Filipus bertanya siapa, istilah tunjukkanlah Bapa itu. Tuhan menyatakan, loh, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kok kamu tidak mengenal aku. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa yang Maha Tinggi, memang kalian akan diusir nanti di hari kiamat. Oke, sekarang saya ganti bertanya. Sekarang Ustadz Yusuf, tadi kamu bilang kami menuhankan Tuhan Yesus ya. Kami tidak menuhankan Tuhan Yesus, tapi Dia Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, yang memang layak dipuji, dimuliakan selama-lamanya ya. Sebenarnya Tuhan Yesus tanpa mengaku akulah Tuhan,
Tapi dari perbuatannya dia memang layak disembah, dipuji, dimuliakan dari karya-karya dan perbuatannya yang menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Karena Tuhan Yesus membuat kuasa ya, melakukan mujizat yang kuasa itu Mbak berasal Mika, dari saya dirinya nggak sendiri ngerti penjelasan yang telah Anda. disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Nah sekarang Saya Ustadz Yusuf, tidak bertanya tentang Ustadz masalah Yusuf, itu. Ustadz Yang saya Yusuf, tanyakan Ustadz bisa Yusuf, dilihat aku atau mau tidak. tanya. Karena di sini Tadi saya sudah jelaskan. lagi firman-Nya, engkau Ustadz tidak tahan Yusuf. memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku hidup. Jadi kalau Tuhan itu dilihat, Itu yang kamu maka akan koit. itu yang kamu ambil dari mana? Itu yang kamu ambil dari mana? Tuh, Keluaran 3:20. Keluaran, iya. Tapi di situ Musa juga bertemu muka dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu Iya. datang dalam rupa seperti Musa, ya, dalam rupa seorang hamba, dalam rupa malaikat, dalam rupa yang api supaya bisa kita lihat wajah Nah. Tuhan Yesus yang sesungguhnya memang tidak akan pernah bisa kita lihat, kita akan hancur melihatnya. Dan juga itu komparasi ayatnya di 1 Timotius 6:16 bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Betul-betul aku sangat setuju firman Tuhan itu karena memang wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya tak akan pernah mampu kita melihatnya. Makanya supaya kita bisa melihat dia datang berkenosis supaya kita bisa lihat kenapa dia. Anda Haleluya, haleluya. jelaskan Bapak dapat dilihat Oke, sekarang tadi? Ustadz Yusuf. Bertentangan penjelasan Anda itu. Oh alah, Ustadz Yusuf. Tadi ada teman-temanmu banyak kali satu iman kalian mendoakan aku supaya aku mualaf. Mereka sering mendoakan, Mikana, udah lupakanlah Tuhan Yesusmu itu, datanglah kepada Allah SWT, katanya gitu kan. Oke. Banyak sekali kamu lihat ya. Saya bilang, oke, terima kasih saudaraku doanya, terima kasih. Tapi begini, baiklah, aku mau menyembah Allah SWT, tapi dengan satu syarat, saya bilang. Tolong tunjukkan satu saja kemahakuasaan, bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Aku akan menyembah dia karena memang layak disembah. Baik, sekarang Ingat Mbak ya, Mika, Anda punya apa akal? bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa Oke, diklaim oleh siapapun? Saya paham Jawab Ustaz. pertanyaannya. Saya tanya jawab dengan Anda ya. Anda punya akal? Punya akal. Punya. Tunjukkan akal Anda sama saya. Ustadz Yusuf yang terhormat, tunjukkan saya dulu akal minta Anda. bukti kemahakuasaan Tuhanmu, Iya. bukan Anda minta bukti kemahakuasaan kekuasaan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya minta tunjukkan akal Anda yang Anda klaim itu ada. Ayo. Saya minta bukti kemahakuasaan dari Allahmu, Iya. bukan minta bukti akal saya. Saya minta tunjukkan akal Anda dulu, baru saya akan tunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tunjukkan sama saya akal Anda, Anda klaim itu ada. Akal saya ada di sini, Loh, mana bentuk di dalam mana? otak saya. Ya kamu operasi dong, buka otak kepalamu itu, ada otak Saya di situ operasi akal. hanya ada otak Anda, Mbak Mikana. Oh, aduh Tuhan, ini gimana Nggak ada sih? akal Anda di dalam sini. nggak Saya ada. minta Cuma otak Anda yang tunjukkan ada. kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah minta akal saya ditunjukkan. Iya, seperti itu. Anda mengatakan tunjukkan kuasa Allah, sedangkan Anda menunjukkan yang di diri Anda, akal Anda sendiri itu tidak bisa Anda tunjukkan. Itu macam mana? Mau berdiri dua kaki standar ganda gitu? Makanya ya, oh Ustadz Yusuf, saya minta satu aja, satu, nggak usah banyak-banyak. Iya, saya Apa minta bukti satu juga kepada kemahakuasaan Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Hari ini Ayo. saya sembah dia. Iya, tunjukkan akal Anda kepada saya bagaimana bentuknya, maka akan saya tunjukkan kuasa Allah kepada Anda. Nih teman-teman lihat di ustadznya aja begini, apalagi yang lain kan. Loh, Kita ini minta bukti pertanyaannya kemahakuasaan betul gitu. Allahnya, malah minta bukti akal saya ditunjukkan Ya, iya. gitu. Terus Anda saya belah mengatakan otak saya, tadi saya tunjukkan. punya akal. Inilah Anda akal mengklaim saya. punya Nah, akal, betul? Oke, Oke. tunjukkan Ya. akal Anda sama saya. baik. Diam dulu.
inilah akal saya ketika saya bertanya, Mana saya bentuknya? berpikir secara kritis, apa Bentuknya bukti mana? kemakuasaan Allahmu sehingga dia layak untuk disembah? Bentuknya mana? Silakan. Bentuknya mana Mbak Mikana? Alah, masuk angin dah. Loh, saya minta tunjukkan akal Anda, bentuknya saya nggak lihat loh. Kalau Tuhan Yesus kemahakuasaannya sangat banyak yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa Yesus diterima oleh siapapun. tidak dapat Semua berbuat tertulis apa-apa di dari dalam dirinya Alkitab. sendiri, Mbak. Ya. Musa membelah laut, itu kuasa dari Tuhan Yesus. Nabi Elisa, Ya. Nabi Elia, Rasul Petrus, Oke. Rasul Paulus membangkitkan orang mati, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Di Yohanes Tuhan Yesus 5:30, Mbak Mikana, dia tidak dapat berbuat berjalan di atas apa-apa air, dari menciptakan roti dirinya dan ikan. sendiri. Nah, itulah bukti kemakuasaan Tuhan Yesus. Nah, Mana sekarang buktinya? apa bukti dari Allahmu? Buktinya mana? Yesus tidak dapat alah, berbuat masuk angin apa-apa sudah. dari dirinya Ya sendiri. sudahlah. Baiklah, Loh, Ustadz akalnya Yusuf. mana akalnya? Akalnya mana? Udah cukup lah Yusuf. Akalnya mana? Diskusi ini. Saya tunjukkan Kita tunjukkan minta akal Anda. bukti kemakuasaan dari Allahmu, malah minta Iya, saya minta ditunjukkan tunjukkan akal akal saya. Anda dulu. Ya, akal saya itu ketika saya bertanya, saya berpikir kritis, mempunyai Bentuknya akal. mana? Apa sebabnya Allahmu layak disembah sehingga apa Allahmu, bukti kemakuasaan Allahmu Loh. sehingga dia kamu sembah. Itulah akal saya berpikir kritis gitu loh. Bentuknya mana? Bentuknya. Ngerti nggak? Iya, Bentuknya? ampun deh. Anda kan minta bentuk kekuasaan Udahlah. Allah agar patut Bisa disembah. ganti aja sama yang lain. Udah sama ini deh kayaknya. Udah sama. Ada Ustaz Loh, Yusuf ini gimana cara nurunin saya Ustaz minta Yusuf tunjukkan ini? akal aja sebentar kok Anda nggak bisa Caranya tunjukkan. gimana nih? Kita ini aja yang cara Aduh. ini ya. Oh, Ayo. putuskan dari live Anda akan berlanjut setelah Anda memutuskan sambungan. Oke lah Ustaz Yusuf ya. Oke. Terima kasih Coba Ustazku. Anda God berpikir bless dulu you. ya. Oke. Udah dulu cukup Oke, Ustaz cukup, Yusuf. cukup. Kamu Oke. PK sama yang lain aja. Mau ambil waktunya 5 menit ya teman-teman. Tapi ketika saya tanya balik, mana akalmu? Tunjukkan sama saya kuasa Allah Subhanahu wa taala agar Tuhan kamu itu patut disembah. Ketika saya minta tunjukkan akal kamu itu mana bentuknya, kagak bisa ditunjukin. Macam mana kayak gitu? Ayo, coba pikir. Jadi saya itu nggak bisa diakal-akali gitu. Nggak bisa diakal-akali. Makanya kenapa saya meminta PK saja agar waktunya 5 menit ngomong gitu ya. Bukan saya cari koinnya, bukan, tapi cari waktunya gitu ya. Jadi Mikana kabur sendiri ketika saya tanya balik, mana akalmu? Karena dia mengklaim dia mempunyai akal. Anda punya akal? Punya. Sekarang mana bentuk akal Anda? Tunjukkan sama saya sebelum saya tunjukkan kuasa Allah gitu. Kalau dia bisa tunjukkan bentuk akal sama saya, itulah bentuk kekuasaan Allah menunjukkan akal Anda pada saya.